Kita mulai anak-anak ya untuk pembahasan soal latihan UTBK prediksi khusus yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Soal nomor 1 bentuknya seperti ini. Kira-kira di dalam menjawabnya itu menggunakan konsep yang mana? Suatu sel elektrokimia, elektrodenya Zn dan Ag, menghasilkan arus 0,75 ampere selama 321 menit. Ada potensial elektroda begitu. Terus yang ditanyakan adalah berapa massa pengurangan logam yang di anoda. Pertanyaannya, pakai sel volta apa elektrolisis soal ini? Gak pakai dua-duanya atau gimana? Pakai ini Mister volta. Volta. Untuk volta itu tentukan apa, Mbak? Siapa yang katoda, siapa yang anoda dulu gitu kan ya? Betul. Setelah pakai sel volta harus ada lanjutan, Mbak, karena harus menghitung massa. Di sini ada variabel waktu dan arus listrik. Berarti perlu pakai hukum apa di situ? Hukum Faraday. Hukum Faraday itu masuk apa? Elektrolisis. Jadi kita menggunakan dua konsep di situ, Mbak. Iya, Mas ya. Potensi elektroda untuk menentukan siapa yang oksidasi, siapa yang reduksi. Variabel ini kita gunakan untuk menghitung pengurangan massa. Coba sih, kalau ada Zn di sini, Ag-nya di kirinya dia apa di kanannya dia? Kanan. Kanan, bagus. Ini ya. Siapa yang teroksidasi, Mbak? Mas? Zn. Zn, bagus. Ini mengalami oksidasi. Berarti ini mengalami apa? Reduksi. Terjadi di mana oksidasi? Anodanya. Berarti yang ini ada di katoda. Terus ketemu kan ya? Berarti yang berubah masanya adalah logam seng. Baru kita gunakan variabel ini anak-anak. Pakai hukum Faraday yang pertama itu. W sama dengan E dikali I dikali T per 96.500. Begitu. Ini rumusnya pakai apa? Mol dikali AR ya. Oh, nggak usah. Ini langsung pakai massa bisa. Oh, tapi enggak apa-apa sih. Kalau ingin anak-anak dihitung begitu. Tapi sebenarnya kita membutuhkan satu alat bantu anak-anak di sini belum ada. Apa itu? AR-nya 2 logam itu. Belum ada kan ya? Zn itu 65, kalau perak itu 108. Berarti di sini E-nya yang dipakai 65. Muatannya berapa tadi Zn-nya? Ini. 2. Maka AR dibagi muatan. I-nya 0,75. T-nya, hati-hati, ini 321 menit. Wajib dijadikan detik, berarti dikalikan 60. Baru dibagi dengan 96.500. Sebentar, yaitu 0. Kok biar nggak ada salah penafsiran. Ini 0, nah, kalau dihitung kira-kira ketemu berapa ini? Angkanya nggak enak ya? 4,8. 4,8. Bagus. Jawabannya adalah 4,8 sekian begitu. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang B. Nah, ada pertanyaan untuk soal nomor 1 dulu. Saya sebelumnya nggak pernah ngadepi soal ini, ya baru ini aja. Baru hari ini. Ternyata masih bisa dihubungkan dengan deret volta, sel elektrolisis itu. Jadi kita sama-sama belajar ya hari ini. Mister tadi AR-nya dari mana? AR-nya harus lihat dari tabel, Mbak. Cuma saya tahu, maka tak tulis di begitu. Kalau kita nggak tahu, di soal ini disertakan di sini. Ini lupa nggak disertakan AR-nya. Gitu ya. Nanti kalau di soal UTBK beneran, pasti disertakan.
Ada pertanyaan lagi untuk nomor 1? Tidak, alhamdulillah. Masuk nomor 2, anak-anak. Nomor 2 ini ada sedikit pemahaman, mana nomor 2? Ada sedikit pemahaman terkait dengan teks. Jadi ada sesuatu yang tidak berhubungan dengan kimia juga. Coba ya kita amati. Proses permurnian belerang dapat dilakukan oleh Fras yang dikenal dengan proses sumur panas. Jadi ada tempat gitu anak-anak ya, yang diduga mengandung belerang, nanti disemprot dengan air panas. Tujuannya agar belerangnya leleh keluar. Konsep kerjanya adalah dengan mengalirkan air panas ke dalam sumur galian yang terdapat deposit belerang, sehingga belerang meleleh dan mengapung pada permukaan air. Di awal proses, Fras mengalami masalah. Suhu tinggi, air adalah 100, namun belerang baru meleleh pada suhu 101,6. Analisisnya, cara manakah di bawah ini yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Fras? Jika ada data-data kayak begini, anak-anak. Yang pertama, coba menaikkan tekanan air. Apakah bisa membantu meningkatkan suhu air dari 100 mendekati ini, agar belerang itu meleleh? Ini pakai logika aja ya. Kalau tekanan diperbesar anak-anak, otomatis apa? Air yang masuk ke dalam sumur, itu tekanannya, dorongannya akan kuat. Kalau dorongannya kuat, mungkin sumurnya nggak kuat nahan. Kalau sumurnya nggak kuat nahan, bisa runtuh itu sumurnya. Lah kalau sumurnya runtuh, bagaimana mendapatkan belerang? Pasti zat-zat pengotornya akan menjadi lebih banyak. Tidak hanya belerang yang cair di situ, tapi tanah-tanahnya juga akan ikut bercampur menjadi satu. Sehingga untuk proses pemisahan belerangnya akan menjadi lebih sulit. Sehingga yang ini akan sulit untuk dilakukan, bukan dipilih proses itu. Kalau yang B, apakah dengan menambahkan 0,09 kg NaCl ini bisa meningkatkan suhu air dari sini menjadi ini, anak-anak? Harus ngitung dulu ya. Pakai apa konsepnya? Pakai konsep kenaikan titik didih. Namun sebelumnya kita cek dulu NaCl. Karena dia senyawa ion, Na plus ditambah dengan Cl min. Dengan jumlah ion sebanyak 2. Elektrolit diare. Cari ininya dulu. 1 ditambah N-1 dikali alfa itu ya. Namanya adalah faktor Van Hoff-nya. Ionnya 2, ini 1, kuat, berarti ini nilainya 1. Maka nilai I-nya adalah 2. Baru kita hitung ini, delta TB. KB, sebentar. KB dikali M dikali I. KB-nya ada ini, 0,52. M-nya dari sini anak-anak, massa per mR, 1000 per volume itu ya. Masanya ini kita konversi, 0,09 kg itu sama dengan berapa gram? 90. AR-nya Na itu 23 anak. Kalau Cl itu 35,5. Berarti MR-nya NaCl berapa? 58,5. Bagus, 58,5. Di sini masukkan 58,5. Ini 1000 per ini, ada per liter air. Lah ini membantu. Ini juga 1000. Dikali I-nya 2. Lah dihitung ketemu berapa ini? Kalau nggak salah, hasilnya 1,6 ini anak-anak. Sehingga titik didih airnya sekarang berubah larutannya menjadi 100 ditambah 1,6, yaitu menjadi 101,6. Sama nggak dengan ini? Kalau sama, berarti belerangnya mulai leleh. Kalau mulai leleh, berarti belerangnya bisa ditambang begitu anak-anak.
Kalau suhu airnya belum mencapai ini atau masih di bawah 101,6, maka penambangan belerang pasti gagal. Kalau suhunya mencapai ini atau di atasnya ini, pasti berhasil karena belerangnya itu akan meleleh. Nilainya sama, delta TB-nya, berarti bisa mulai melakukan tambang, maka pernyataan ini nilainya adalah benar. Begitu. Bagaimana yang C? Kalau digunakan HCl, anak-anak. HCl itu sifatnya asam kuat. Alat tambang itu banyak dari logam. Apa yang terjadi? Yuk, alat tambangnya akan rusak kalau ditambah dengan HCl. Apalagi ini konsentrasinya sampai 2,15 molar. Cukup kuat itu. Cukup pekat. Kalau ada pompa, pipanya dari besi, besinya berkarat. Gak dipilih ini. Akan merugikan, menambah biaya produksi. Yang ini, kalau ditambah alkohol, apa yang terjadi? Belerang itu nggak larut di alkohol, Rek. Ngapain ditambahkan? Tambah persulit aja ini nanti malah. Nambah-nambah biaya untuk mengeluarkan alkohol. Ini juga tidak mungkin dipakai. Kalau ditambah air, juga mungkin ditambah air nggak ngefek. Malah menurunkan suhunya dan sebagainya, nanti ini nggak dipilih. Maka yang paling bagus dipilih adalah menggunakan garam dapur. Ini ada logika ya, ada logika, ada hitungannya. Ada yang ditanyakan untuk soal nomor 2? Tidak, alhamdulillah. Lanjut ya, berarti. Saya clear, kita masuk nomor 3. Iki nomor 3, mudah sekali. Bener nggak yang ini? Loh, agar tahu gimana? Yuk kita konfigurasi. Ya, nomornya 19. Kalau dikonfigurasi, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan 4S1. Berapa valensinya, Rek? Satu ini kan ya? Kalau satu berarti unsurnya cenderung bagaimana? Ya cenderung melepas satu, maka membentuk ion positif 1. Bagaimana konfigurasinya yang plus 1 itu? Ternyata begini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Lah, konfigurasi ini itu sama dengan konfigurasinya AR sebagai unsur gas mulia. Jadi tujuannya atom membentuk ion itu mencapai konfigurasinya gas mulia. Ini benar ya? Bagaimana yang ini? Benar. Benar. Berhubungan nggak dua pernyataan ini? Berhubungan. Berhubungan, sehingga kunci jawabannya adalah yang A. Pernyataan atas benar, bahwa benar punya hubungan. Paham untuk soal nomor 3? Oke, bagus. Luar biasa. Hapus ya. Anak-anak insya Allah sudah siap ini UTBK kalau udah kayak gini. 4. Redox. Redox itu gampang. Harus diselesaikan kalau redox di soal UTBK. Coba yang pertama ya. Apakah PbSO4 berperan sebagai oksidator? Terus, yang kedua. Apakah PbSO4 sebagai reduktor? Lu taunya gimana? Taunya harus ngecek bilangan oksidasinya dulu, Rek. Misalkan ini. Pb di dalam PbSO4 biloxnya berapa? Ini 2 min, Pb-nya pasti positif 2. Berarti biloxnya ini plus 2. Ini berapa biloxnya Pb? 0. 0, pintar. Kenapa kok 0, Mbak?
karena cuman satu unsur. Unsur bebas gitu ya, gampangnya. Kalau yang ini berapa bilangannya PP di PbO2? O itu 2 min, Min jumlahnya ada plus 2, 4. berarti PB-nya berapa? Plus 4. Nah, ini Plus plus 4. 4. Ini ke sini oksidasi apa reduksi? Ini ke sini. Reduksi ya. Kalau reduksi, berarti PbSO4 itu bisa bertindak sebagai oksidator. Itu benar. Ini ke sini anak-anak. Mengalami apa? Oksidasi kan? Berarti dia sebagai apa? Reduktor. Benar ini dua-duanya. Loh kok bisa? Karena ini tipe reaksi auto redox. Satu zat bisa mengalami reduksi dan oksidasi. 3 benar nggak 3? Ya pasti benar. Kalau 1 benar, 3 pasti benar. Otomatis benar. Tinggal yang ini Mbak ngeceknya, Mas. Benar nggak perbandingannya 1:2? Ya oleh ditanya gitu kita nggak bisa nggak disetarakan. Berarti harus ngecek dulu. H2O gitu ya. Jadi apa ini? PB, PbO2, di sini adalah H2SO4. Ini biloxnya tadi plus 2, ini 0, ini plus 4. Ini ke sini turun, selisihnya 2. Ini ke sini naik, selisihnya 2. Berarti koefisiennya nggak berubah anak ya, kali 1 ya. Tapi di sini dikalikan 2 kali. Ini dikali ini jadi PbSO4. Ini dikali ini juga PbSO4. Boleh dibagi koefisien 2. Itu artinya begitu nulisnya. Ini Pb, ini PbO2, ini ditambah dengan H2SO4. Yang belum sama apa? SO4-nya. Ini ada 2 SO4-nya. Di sini masih 1. Maka koefisiennya 2. Hidrogennya 4, berarti di sini dikali 2. Nah, ketemukan perbandingannya ini berapa banding berapa? 2 dibanding 2. Atau 1 dibanding 1. Bukan 1 dibanding 2. Berarti ini apa, anak? Salah. Begitu. Bisa yang ngecek begitu ya? Kalau redox, insya Allah anak pasti benar jawab di soal UTBK. Karena mudah. 1, 2, dan 3. Ada pertanyaan? Nomor 4. Agak bingung bagian perkaliannya, Mister. Perkaliannya. Ini dikalikan berapa kali, Mbak? Ini dikali ini kan jadinya PbSO4 kan? Ini dikali ini. Juga PbSO4. Berarti muncul berapa kali PbSO4-nya? 2 kali. Gitu. Kalau misalnya kita belum terbiasa, nggak apa-apa ditulis sendiri-sendiri. Jadi nulisnya jadi gini. PbSO4 ditambah PbSO4 gitu nggak apa-apa. Ditambah dengan H2O dan seterusnya. Ini dapat dari perkalian yang pertama. Ini dapat dari perkalian yang kedua. Terus disatukan. Karena ini kan sesuatu yang sama. Menjadi 2. Begitu. Itu Hana ya? Ya, Mister. Untuk autoredox biasanya begitu. Ada pertanyaan lagi dari yang lain mungkin? Enggak. Alhamdulillah enggak. Berarti wis paham kabeh. Wis siap UTBK semua. Nomor 5. Sebanyak 100 ml larutan NiSO4 elektrolisis lagi, kan? Elektrolisis sering keluar. pH, lo ada pH. Yang ditanyakan adalah muatan listrik. Ini satuannya Coulomb. Jadi kita mau nggak mau harus menggunakan hukum Faraday. Terus geraknya dari mana? Kita boleh dari persamaan reaksinya dulu. Untuk mempermudah. NiSO4 itu jadi Ni2+ ditambah dengan SO4 2- di sini platina yang bersifat inert. Siapa yang bereaksi di katoda, anak-anak? Ni2. Pinter sekali.
Ni2+, terus 2 elektron jadi Ni gini ya Mbak Felicia ya? Iya. Iya. Di anodanya bagaimana? 2H2. Pinter. Air ya yang bereaksi ya. Karena ini inert, ini sisa apa sih? H2O sebanyak 2, bagus. Berubah menjadi 4H+ dan 4H+. ditambah Ditambah berapa elektron? 4. Pintar. Kalau sudah dikali 2, Samakan kali 2 kali 1. jadi akhirnya 2Ni2+, 2H2O, 2Ni, 4H+, dan O2. Ini anak-anak pentingnya. Ini dan di sini nanti hubungannya. Karena yang bisa menentukan massa itu dari sininya. Terus pH kita garap sekarang. pH-nya kan 2. Berarti ada konsentrasi H plus berapa? 10 pangkat min 2 atau berapa? 0,01. 0,01. Ini 0,01 molar. Lah molnya berapa? Keliru ya nulisnya. Berapa molnya H plus? Molaritas dikali volume dalam satuan liter. Ini 0,01, volumenya ini anak-anak, 100 mili tadi di soalnya ini. Berarti berapa? 0,1. Jadinya 0,00. ini 0,001 mol. Bisa nggak kita langsung bisa mencari nilai C dari molnya H+? Kalau ion sulit ya, maka kita boleh bantuan pakai ini. Berapa molnya? 2/4 001. Berarti berapa anak? 0,0005. Baru kita bisa hubungkan. Pakai W sama dengan E dikali C per 96.500 itu. Yang di sini pakai ini. Mol dikali AR. Yang di sini AR dibagi muatan. Itu nggak apa-apa. Dikali C per 96.500. AR-nya kan hilang. Hilang. Molnya masukkan ini. C. Muatannya berapa? Ni tadi? 2 ya. Yang ini 96.500. C-nya kan ketemu, Re. Berapa C-nya? 96,5. Pintar, 96,5. Jawabannya yang ini. Bisa dipahami untuk soal nomor 5? Pendek soalnya. Cara jawabnya panjang. Duh, wis jam 10, tidak terasa. Beres ya? Semoga kita bisa sampai nomor 10, anak-anak. Nomor 6. Sebanyak 12 gram zat non-elektrolit, osmotiknya setengah dari NaCl. Volumenya sama larutannya yaitu 500 mili. Berapakah MR senyawa non-elektrolit? Nah, ini mesti keluar bab sifat koligatif itu. Ada 2. Ada zat A, bentar ya, huruf aktif. Ada zat A, ada NaCl. Pi-nya ini adalah setengah dari pi yang kedua. Nah, gitu anak-anak. Ini elektrolit. Yang ini tidak, berarti pakai rumus MRT, yang di sini ada setengahnya. Ada setengah, MRT, ada I-nya, tapi gitu bedanya. Suhunya nggak berubah, buang aja R dan T-nya, hilangkan. Oh, begitu. Agar mudah kita hitung I-nya dulu. I-nya tadi berapa yang di soal sebelumnya I-nya? Daripada ngitung lagi? 2. 2, langsung aja daripada ngitung. Lah yang ini anak-anak, masanya adalah 12, molaritas ya.
MR-nya yang dicari itu 1000 per volumenya ini 500. Ini rumus molaritas kan? Nah, begitu sama dengan setengah masanya garam dapurnya adalah 5,85, MR-nya tadi 58,5 ya, NaCl ya. Ini 1000, ini juga per 500, tapi dikali dengan 2 dari I-nya tadi. Hilang. Ini 2, ini 10 ya. Ini 2, nah begitu. Sehingga 24 per MR itu sama dengan berapa anak-anak? 2 per 10 gini ya? 2 per 10 ya, benar ya? Sehingga MR-nya adalah 240 dibagi 2. Berapa? 120. 120. Ini jawabannya. Nah, sering loh ya, membandingkan data-data gini itu sering untuk sifat koligatif. Bisa sesama elektrolit, bisa sesama non-elektrolit, atau satu elektrolit, satunya non-elektrolit. Bisa osmotik, bisa titik didih, dan sebagainya. Nah, yang penting konsepnya kuat, bisa jawabnya. Itu nomor 6. Mudah, nomor 6. Alhamdulillah. Lanjut ya. 7. Ini sangat mudah juga. Berhubungan dengan apa ini? Babnya termokimia. Di bagian apa? Pemahaman diagram tingkat energi. Masih ingat perjanjiannya anak-anak? Kalau digambar panah ke atas, panah ke bawah artinya apa? Kalau yang ke atas, positif. iya, ini positif, ini negatif. Bagus, Mbak. Reaksinya, ini ekso apa endo? Yang positif itu adalah endotermik. Yang ini adalah eksotermik. Gitu, lihatnya. Jadi, kalau ada grafik, digambar ke bawah, pasti eksotermik. Digambar ke atas, pasti endotermik. Coba kita cek. Yang pertama, benar nggak ini? B dari A, apakah eksotermik? Benar. Benar, karena turun ya. Ini benar. Ini benar. Yang dua, suhu lingkungan menurun. Kalau suhu lingkungan menurun, reaksinya apa, anak-anak? Endo. Endo, bagus. Ini endotermik. Benarkah E ke D itu endotermik? E ke D. Naik apa Benar. turun ini? Naik kan? Berarti ini endotermik. Benar. Apakah benar 1 itu adalah penjumlahan dari 2 ditambah 3 tambah 4 dikurangi 5? Benar. Benar. Tingginya ini sama dengan ini tambah ini ditambah ini, cuma ini tandanya dibalik gitu ya, 1 ya. Jadi negatif. Harusnya ini min, ini plus. Terus dinegatifkan semua sehingga jadi positif, dan sebagainya. Gitu ya, secara matematik biasa. Apa jawabannya, Rek? E ya. 1, 2, 3, 4. Begitu. Yuk, kurang 3 diselesaikan yuk. 8. Mana nomor 8? Kok hilang? Tak cari ini dulu ya, yang nomor 8 ya. Oh, ini nomor 8. Belum kebuka. Nomor 8, anak-anak. Bab kesetimbangan.
Yuk, yang ini benar apa enggak dulu? Ada faktor pergeseran kesetimbangan. Ada berapa anak-anak dulu yang di kelas 11? Ada 4 ya. Ini saya ambil contoh. Yang pertama itu ada faktor konsentrasi. Prinsipnya apa? Kalau kiri ditambah, gesernya kemana? Bergeser ke arah reaktan. Kanan, bagus. Kalau yang kanan ditambah, Reaksinya gesernya bergeser ke produk. kiri. Ini kalau faktor konsentrasi. Gampang loh kalau itu. Yang kedua masih ingat faktor apa? Suhu. Suhu. Kalau suhu gimana? Jika suhunya saya tambah, geser kemana? Gesernya adalah ke reaksi yang endotermik. Nah, begitu. Kalau suhunya yang saya turunkan, gesernya ke yang eksotermik. Lah, taunya ekso dan endo itu dari mana, anak? Dari ini, dari entalpi. Ini kan negatif entalpinya. Yang entalpi negatif itu dimiliki oleh reaksi yang ke kanan. Berarti yang ke kanan ini berlangsung secara eksotermik. Lah sebaliknya, berarti yang ke kiri ini berlangsung secara endotermik itu. Jadi kita nggak bisa. Itu positif ya, Mister. Eksotermik. Iya, kalau endotermiknya positif gitu. Jadi untuk yang ini anak-anak yang pakai suhu kita nggak bisa langsung menentukan geser kanan dan kiri itu nggak bisa ya. Harus dilihat entalpinya positif apa negatif dulu begitu. Lek dibalik ininya positif berarti yang ke kanan endotermik, yang ke kiri adalah eksotermik. Begitu lihatnya. Paham? Alhamdulillah. Yang ketiga, masih ingat faktor yang ketiga itu apa? Volume. Tekanan dan volume. Apa hubungannya? Ini kalau di hukum fisika, perbandingannya adalah berbanding terbalik. Artinya, jika tekanannya tinggi, maka volumenya akan kecil. Gesernya kemana? Kalau kejadian kayak begini, itu ngikuti volume anak-anak. Karena volumenya kecil, maka zat yang mampu ada di ruangan itu jumlahnya kecil, maka yang dipakai adalah mol yang kecil. Harus dilihat ini perbedaan mol kiri dan kanan. Di kiri ini molnya 1 ditambah 1, totalnya 2. Yang di sebelah kanan ini totalnya 1, maka mol yang kanan lebih kecil daripada mol yang kiri. Lihatnya gitu ya, mol di kiri dan di mol kanan. Kebalikannya, kalau tekanannya dikurangi, diperkecil, maka volumenya naik. Gesernya ke mol yang besar. Lek 4 itu katalis, Rek. Katalis itu tidak menggeser kesetimbangan, hanya mempercepat kesetimbangan aja. Terus, benar nggak yang ini setelah saya sampaikan konsepnya? Benar apa salah? Salah. Mengapa kok salah? Kalau dipengaruhi volume, itu jumlah molnya harus beda, Rek. Antara kiri dan kanan. Coba ini dihitung. 1 ditambah 1. Totalnya kan 2 koefisiennya. Di sini juga 2. Kalau ini sama, berarti volume tidak akan mampu menggeser kesetimbangan. Nah, ini benar yang bawah. Oh, begitu. Yang ini salah, yang ini benar. Apa kunci jawabannya? D ya, kalau di UTBK. Gitu, hati-hati. Anak-anak harus ngecek perbandingan molnya, terus entalpinya, untuk menjawab soal kesetimbangan. Kurang 2, Rek, lanjut ya. Biar cepat. 9.
Ini. Mirip kayak yang kita bahas kemarin. Pembakaran sempurna LPG yang mengandung senyawa hidrokarbon menghasilkan 660 CO2, 880 uap air. Apa kemungkinan senyawanya? Yuk langsung aja buat gini. Hidrokarbon itu CXHY. Membentuk CO2 dan H2O. Ini 220. Ini 660. Ini 880. Bisa disederhanakan dari angka Y. Bisa. Dibagi berapa, Mbak? Biar sederhana, Mbak. 11. Dibagi 22 bisa nggak? Oh, bisa. Bisa. 1, Ini 1, 3, 4. 3, 4. Kan gitu kan? Artinya koefisiennya ya jadi ini. Kan mudah. Loh. C-nya coba ya. Ini X ya. Ini X, ini Y. Kok tak tulis sih? Untuk C, yang sebelah kiri adalah 1 kali X, berarti X. Yang di sebelah kanan, 3 kali 1, berarti jumlahnya 3. Untuk hidrogennya di sebelah kiri, 1 kali Y, maka jumlahnya Y. Yang di sini, 4 kali 2, jumlahnya adalah 8. Berarti senyawanya C3H8. Apa namanya ya kalau kayak gini? Yang mana? Propana. Kalau ini kan CH4, Are. Nah, kalau ini kan C2H6. Kalau ini C2H4. Kalau ini C3H6. Alkana, alkena, alkona itu. Sering loh ya keluar soal kayak begini. Jadi anak-anak biasakan. Bisa jawab soal kayak begini. Mudah karena. Tapi poinnya lumayan ini. Medium poinnya. Nggak rendah, nggak tinggi. Dikejar ya. Diselesaikan ya kalau ketemu soal kayak begini. Terakhir, nomor 10. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan. Mudah nomor 10 ternyata. Mana bisa bentuk ikatan hidrogen? Ini kuncinya. H2O bisa? Yuk pasti. HCl? Enggak memenuhi di sini. Ini bisa. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Kuncinya B. Begitu. Cepat ya nomor 10 ya. Alhamdulillah sudah Itu selesai. FON maksudnya gimana, Mister? Ada atom H dari satu molekul ketemu dengan atom F atau O atau N dari molekul lain, Mbak. Misalkan begini, ada H2O. Di sini juga ada H2O yang lain. Ini kan ada atom H kan? Dari atom satu, ini ada O dari atom lain. Ini bisa tarik-menarik, Mbak. Nah, tarik-menariknya itu dikenal sebagai ikatan hidrogen. Simbolnya IH, ikatan hidrogen. Kalau dengan F, misalnya ini, ada molekul HF di sini. H ketemu F, bisa. Nah, ini juga ada ikatan hidrogennya. Kalau dengan N, misalnya di sini ada NH3. Amonia gitu ya. Di sini ada elektron bebasnya. Ini juga ada tarik-menarik. Ini juga bisa bentuk ikatan hidrogen. Begitu, Mbak. Asalkan ada H ketemu F, ada H ketemu O, ada H ketemu N, itu semuanya bisa membentuk ikatan hidrogen. Paham, Gitu ya? Mister. Terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, alhamdulillah berarti selesai untuk pembahasan hari ini. Sesuai dengan target ya, kita bisa mencapai 10 soal.